Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran geografi materi tentang peta. Nah, peta ini sebenarnya sudah kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Apalagi dengan era digital ini. Apapun penentuan lokasi pasti kita menggunakan map yang ada di Android kita. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas mengenai peta ini ya. Oke, peta itu apa? Peta itu adalah gambaran konvensional permukaan bumi yang digambarkan pada bidang datar dengan skala tertentu dan dilengkapi dengan unsur peta lainnya. Menurut para ahli, ada kita ambil di sini 3 pendapat. Yang pertama menurut ICA atau International Cartographic Association. Peta adalah gambaran atau representasi unsur kenampakan abstrak di permukaan bumi atau terkait dengan permukaan bumi atau benda-benda ruang angkasa. Itu menurut ICA. Selanjutnya ada menurut Erwin Rice. Peta itu adalah gambaran konvensional dari kenampakan muka bumi yang diperkecil seperti kenampakannya. Dibuat pada bidang datar, dilengkapi dengan tulisan sebagai penjelasnya. Yang ketiga, menurut Barco Surtanal. Apa itu Barco Surtanal? Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Peta adalah wacana penyimpanan dan penyajian data kondisi lingkungan sebagai informasi bagi pengambil kebijakan perencanaan pembangunan. Itu yang dikatakan peta. Selanjutnya, fungsi dari peta. Fungsi dari peta yaitu menunjukkan lokasi, luas, dan jarak di bumi. Jadi peta itu berfungsi menentukan lokasi di mana kita berada, kita lihat di peta, kita lihat di map. Berapa luasnya, berapa jarak dari kota A ke kota B, itu bisa kita cari dengan menggunakan peta. Yang kedua, menggambarkan bentuk muka bumi. Yang ketiga, menyajikan data potensi seluruh wilayah atau suatu wilayah bisa. Yang keempat itu juga membantu dalam pekerjaan konstruksi atau dalam pembangunan suatu bangunan dibutuhkan itu peta. Untuk navigasi juga butuh peta. Dan yang kelima, untuk analisis data spasial. Analisis data spasial seperti kayak misalnya kalau kita mau membangun gedung sekolah. Gedung sekolah posisinya di mana dulu mau dibangun. Harus dilihat dulu tanahnya, dilihat dulu kemiringan lerengnya, dilihat dulu curah hujannya bagaimana di wilayah itu, baru kita bisa membangun sekolah di situ. Kalau misalkan kita tidak memperhitungkan wilayah, bisa jadi mungkin aja ada wilayah kosong untuk dibuat sekolah. Ternyata wilayah kosong itu berada pada kemiringan 40 derajat. Terus setelah 40 derajat ternyata curah hujannya tinggi juga, tanahnya lunak. Ini berpotensi terhadap tidak kuatnya fondasi bangunan kalau kita membangun sekolah di sana. Nah, itu fungsi dari peta. Jenis-jenis peta atau macam-macam peta. Peta itu kita bagi ke dalam 4 jenis ya. Yang pertama, menurut isinya. Yang kedua, menurut skalanya. Yang ketiga, menurut sifatnya. Yang keempat, menurut bentuknya. Nah, menurut isinya ada 2 itu peta. Yang pertama, peta umum atau general map. Peta yang menggambarkan semua hal yang ada pada daerah yang dipetakan serta menggambarkan relief permukaan bumi. Contohnya, peta topografi, peta yang menggambarkan permukaan bumi disertai relief. Lalu ada peta korografi, peta yang umumnya berskala 1:250.000 atau lebih. Lalu ada peta dunia, peta umum yang skalanya sangat kecil dengan cakupan yang sangat luas. Yang kedua, ada peta khusus atau kita bilang juga thematic map atau peta tematik. Peta yang menggambarkan kenampakan tertentu suatu atau beberapa objek. Contohnya seperti peta wisata di Sumatera Barat, peta administrasi Bukit Tinggi, peta penggunaan lahan di Sumatera Barat atau peta jalur pelayaran di Indonesia. Itu merupakan peta khusus.
Yang kedua, menurut skalanya. Menurut skalanya kita bagi ke dalam 5. Yang pertama yaitu peta kadaster, di mana peta itu berskala 1:100 sampai 1:5000. Contohnya peta sertifikat tanah, peta perumahan, denah rumah, jaringan air, atau jaringan jalan kelurahan. Itu bisa dengan peta kadaster, karena skalanya hanya 1:100 sampai 1:5000. Yang kedua, peta skala besar. Skala besar ini angkanya kecil ya, yaitu 1:5000 sampai 1:250.000. Ini cocok untuk peta kecamatan atau kota atau kabupaten. Yang ketiga, peta skala sedang, yaitu skalanya 1:250.000 sampai dengan 1:500.000. Contohnya peta provinsi yang kecil atau peta pulau-pulau yang kecil, itu bisa peta skala sedang. Yang keempat menurut skalanya yaitu peta skala kecil, di mana skalanya itu 1:500.000 sampai dengan 1:1 juta. Contohnya untuk peta pulau-pulau atau peta negara, itu bisa menggunakan peta skala kecil. Dan terakhir menurut skalanya ada peta skala geografis, di mana skalanya itu lebih dari 1:1 juta. Contohnya itu peta Indonesia, maybe peta Asia Tenggara, peta dunia, peta benua, itu bisa dikatakan dalam skala geografis. Yang ketiga, peta berdasarkan sifatnya. Sifatnya itu kita bagi dua. Pertama, stasioner, di mana peta datanya itu relatif stabil. Contohnya, peta jalur pegunungan api. Nah, itu relatif stabil, nggak akan berubah gunungnya itu, palingan akan bertambah aja di mana titik-titik apinya. Yang kedua, peta geologi atau struktur batuan. Yang ketiga, peta morfologi dasar laut, lalu peta topografi. Ini rata-rata bersifat tetap. Yang kedua, peta dinamis, peta yang datanya relatif sering berubah. Contohnya, peta persebaran penduduk, peta jaringan jalan tol, peta jalur penerbangan, peta kepadatan penduduk. Nah, terakhir yang keempat, berdasarkan bentukannya. Berdasarkan bentukannya, itu kita bagi dalam 3. Yang pertama, peta timbul, yaitu peta yang dibuat secara 3 dimensi, berwarna, dan mirip dengan bentuk di permukaan bumi yang sebenarnya. Itu peta timbul. Lalu yang kedua, peta digital, peta yang tersimpan atau ditayangkan melalui layar monitor, komputer, HP, atau alat lainnya dengan aplikasi atau software. Yang ketiga, peta datar, peta yang dibuat pada bidang datar seperti kertas, kain, ataupun triplek. Nah, itu dikatakan peta berdasarkan bentuknya. Nah, syarat-syarat peta yang baik itu harus apa? Syarat peta yang baik itu yang bisa dipakai ada 3. Yang pertama, konform. Konform itu apa? Bentuk peta yang digambarkan harus sebangun atau sesuai dengan wilayah aslinya. Jadi misalnya wilayahnya berbentuk bulat, berarti digambarkan juga berbentuk bulat, jangan berbentuk oval kayak gitu. Lalu equidistant, jarak, berarti jarak di peta harus sama dengan jarak sebenarnya. Artinya ketika jarak pada peta dikalikan dengan skala yang telah diukur sesuai dengan jarak sebenarnya, itu namanya equidistant. Yang ketiga, equivalen. Equivalen itu berarti luas bidang yang digambar pada sebuah peta setelah dilakukan perhitungan dengan skala, hasilnya sama dengan luas sesungguhnya. Nah, itu syarat-syarat dari peta. Lalu komponen-komponen peta atau komponen yang harus ada dalam peta apa aja? Komponennya itu ada 10 secara besar ya. Yang pertama itu pasti harus ada judul. Yang kedua ada skala.
atau perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya. Yang ketiga, ada orientasi atau arah mata angin. Yang keempat, ada inset. Inset itu apa? Peta kecil yang ada dalam penunjuk peta utama. Yang keempat itu ada garis astronomis. Yang kelima ada lettering atau toponim. Lettering itu nama-nama yang ada dalam peta. Lalu ada legenda, keterangan dari simbol, lalu juga ada simbol, lalu ada sumber dan tahun pembuatan, lalu juga ada garis tepi. Ini semua merupakan komponen dalam sebuah peta. Nah, itu aja pada pertemuan kita pada kali ini. Video berikutnya kita akan membahas mengenai skala peta. Bagaimana kita mencari skala peta? Oke, terima kasih. Assalamualaikum.